saya bernyanyi untuk memberi diri. Sebuah pujian yang sangat indah yang mengajak kita untuk mengingat akan identitas diri kita sebagai anak-anak terang, anak-anak yang senantiasa diberkati oleh Tuhan, juga untuk terus dipanggil menjadi berkat bagi sekeliling kita. Saudara-saudara kasih, saat ini kita akan bersama-sama merenungkan sabda Tuhan. Oleh karena itu kita mohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, Engkau memanggil kami untuk menjadi anak-anak terang, di mana sebagai anak-anak-Mu, terang kasih-Mu telah menyinari perjalanan hidup kami. Dan Kau pun menghendaki kami, ya Allah, untuk menjadi terang bagi sekeliling kami. Dan saat kami berjalan untuk menjadi terang, kami membutuhkan kebenaran firman-Mu. Untuk itu kami bersyukur, karena saat ini ya Allah, Engkau memberikan kami waktu untuk kembali membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolonglah dan kuatkanlah hati serta pikiran kami ya Allah dengan hikmat dan cinta-Mu, supaya kami mampu dengan terbuka menerima kebenaran itu yang akan terus kami hidupi dan hidupkan di sepanjang hari-hari kami sebagai bagian dari cerita kehidupan yang akan terus kami wartakan kepada semesta alam ini. Demikian juga kami memohon kiranya Engkau menyertai setiap hamba-Mu yang akan berperan dalam membacakan dan menguraikan sabda-Mu. Kiranya Engkau memberkati para hamba-Mu ini ya Allah, di tengah segala kerapuhan dan keterbatasan diri mereka, supaya setiap sabda yang akan dibaca dan diuraikan akan mampu memberkati kehidupan setiap umat-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai 47. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku
di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, Biarlah aku penuh melimpah. kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku, Seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. 1 Petrus 2 ayat 19 hingga yang ke-25. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, pembacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus diambil dari Injil Yohanes 10 ayat 1 sampai 10. Injil Yohanes 10 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Demikianlah pembacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang sedia memelihara dan melakukan firman Tuhan ini dalam semua perjalanan hidup kita dengan penuh sukacita. Haleluya. 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 Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, dalam suatu struktur bangunan, pintu memiliki sebuah peranan yang penting bahkan vital di dalam bagian bangunan itu.
Coba kita bayangkan saudara-saudara kalau ketika kita membangun rumah atau membangun bangunan yang megah, ada ruang tamu, kamar tidur, baik kamar tidur utama, kamar tidur anak, kamar tidur tamu, ruang makan, ruang keluarga, toilet, tempat bersantai, dan ada begitu banyak ruangan yang mendukung aktivitas kehidupan kita, tetapi kita lupa untuk membangun pintu saudara kasih, maka kita tidak akan bisa mengoptimalkan semua keberadaan ruangan yang kita bangun di dalam rumah atau bangunan yang kita dirikan. Karena kita tahu bersama bahwa pintu itu menjadi sebuah akses untuk keluar dan masuk kepada ruangan tertentu di dalam rumah atau bangunan kita. Pintu juga menjadi sebuah penghubung dari tempat-tempat yang berbeda di dalam bangunan kita, sehingga dengan keberadaan pintu itu kita bisa mengakses setiap ruangan yang ada di dalam rumah kita. Dan dari situ saudara kasih dalam Kristus, kita diajak untuk memahami bahwa sangat penting sekali kegunaan pintu yang kerap kali mungkin kita lewati dan kadang tidak kita perhatikan dengan baik. Bahkan juga kadang ada pintu-pintu yang dibiarkan rusak sehingga orang sulit untuk mengakses sebuah ruangan dalam suatu bangunan. Saking pentingnya keberadaan sebuah pintu dalam sebuah bangunan, Bapak Ibu dan Saudara kasih, maka Kristus menggunakan benda itu untuk menunjukkan seberapa pentingnya keberadaan Kristus dalam kehidupan para murid dan juga kehidupan setiap umatnya. Mari kita melihat kembali teks Injil kita Saudara kasih. Di ayat yang ke-9 di sana dikatakan oleh Kristus sendiri, "Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput." Ada dua hal besar saudara kasih yang menjadi sebuah pengharapan yang dihadirkan oleh Kristus ketika setiap umat dan setiap murid Kristus bersedia untuk melihat dan menjadikan Kristus sebagai pintu kehidupan di dalam perjalanannya sehari-hari. Yang pertama, bahwa ketika setiap umat bersedia untuk masuk melalui pintu yang disediakan oleh Kristus, yaitu Kristus sendiri, maka ia akan beroleh keselamatan di dalam kehidupannya. Maka kalau hal ini kita kaitkan dalam perjalanan kehidupan kita sehari-hari, saudara-saudara, hal ini terkait erat dengan kesediaan kita untuk selalu memfokuskan kehidupan kita hanya kepada Kristus. Karena ketika kita masuk ke dalam pintu yang disediakan oleh Kristus, ketika kita bersedia untuk masuk ke dalam hadirat-Nya, serta bersedia untuk hidup taat dengan setiap ajaran dan perintah yang dinyatakan oleh Kristus di dalam kehidupan kita, maka di sana kita menemukan sebuah keselamatan yang akan tetap menjaga dan melindungi kita dengan sedemikian rupa, supaya hidup kita tetap baik dan kehidupan kita senantiasa mampu merasakan akan segala berkat yang Tuhan anugerahkan dalam perjalanan hidup kita. Mengapa Kristus dengan tegas mengatakan itu, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kasih dalam Kristus? Karena bagi Kristus di dalam kehidupan umat di masa itu, perumpamaan tentang gembala sebagai sang pintu bagi domba-dombanya menolong umat untuk dapat memahami bagaimana keberadaan sang gembala sebagai pintu bagi domba-dombanya itu sangat penting sekali. Karena ketika di dalam perjalanan umat Israel saudara kasih, sebuah kandang domba itu bukan selalu berbentuk seperti bangunan kandang domba yang ada di tengah-tengah tradisi masyarakat kita. Tetapi kandang domba di sana ada sebuah bangunan dari batu-batuan yang membentuk sebuah struktur tertentu dan tidak ada pintunya, Bapak Ibu dan saudara yang kasih di dalam Kristus. Jadi yang menjadi pintu itu adalah sang gembala itu sendiri. Seorang
teolog pernah mengatakan bahwa ketika ada seorang Kristen menanyakan kepada seorang penduduk di daerah Israel ketika ia melihat ada kandang domba tetapi tidak ada pintunya, maka orang itu bertanya, siapa yang menjadi pintunya atau di mana pintunya? Dan sang gembala itu menjawab, akulah yang menjadi pintunya. Maka dengan mengangkat pemahaman seperti itu, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kasih dalam Kristus, Kristus hendak mengajak kita semua untuk paham bahwa tidak ada pintu yang lain selain Kristus sendiri. Dan saat kita sudah masuk melalui pintu itu, kita diyakinkan dan kita diajak untuk senantiasa percaya bahwa kehidupan kita akan selalu baik dan kehidupan kita akan senantiasa menjadi kehidupan yang senantiasa dilindungi oleh Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Dan bukankah itu yang selalu kita rasakan dalam semua hal yang kita lalui dalam kehidupan kita sehari-hari? Kalau kita bisa ada saat ini, saudara-saudara, di detik ini kita bisa merasakan semua kebaikan yang terjadi dalam perjalanan kehidupan kita. Bukankah itu adalah buah dari kesediaan kita untuk hidup di dalam kasih Tuhan? Bukankah itu ada sebuah kesediaan kita ketika kita mau untuk memasuki pintu yang disediakan oleh Kristus bagi kita semua, sehingga melalui pintu itu kita menemukan hikmat yang menjaga dan menolong kita untuk dapat memahami kehendak Tuhan yang bisa kita lakukan, juga untuk memahami apa yang menjadi tujuan dalam perjalanan kehidupan kita. Sehingga di sana kita nggak perlu ragu lagi, saudara-saudara kasih, kalau melihat apa yang disampaikan oleh Kristus sendiri, bahwa ketika kita masuk melalui Kristus, kita bisa melihat bagaimana kasih Allah dicurahkan di dalam kehidupan kita, dan bagaimana juga kasih itu yang menolong kita untuk dapat terus berjalan dengan baik dalam perjalanan kita sehari-hari. Yang kedua, saudara-saudara yang kasih, di ayat yang ke-9 tadi kita juga menemukan bagaimana saat kita keluar dan masuk melalui pintu sang gembala kita, kita akan menemukan padang rumput. Ini berbicara tentang bagaimana Kristus akan selalu memenuhkan segala hal yang menjadi kebutuhan dalam perjalanan kehidupan kita sehari-hari. Karena itu yang juga dihayati oleh Daud di dalam Mazmur 23 tadi. Sebuah Mazmur yang sangat terkenal yang mengajak kita untuk melihat keberadaan Tuhan sebagai Sang Gembala Agung kita. Di dalam perjalanannya, Bapak Ibu dan saudara kasih, kita melihat dan kita tahu Daud itu adalah sosok yang besar bagi kehidupan bangsa Israel, dan juga ia adalah seorang raja yang memulai perjalanan kehidupannya bukan dengan sebuah cara yang mudah. Dan di dalam perjalanan kehidupannya pun ia berhadapan dengan situasi-situasi yang kadang baik tetapi juga kadang situasi yang buruk dalam perspektif seorang manusia. Tetapi Daud diingatkan akan kehadiran kebaikan-kebaikan yang dinyatakan oleh Tuhan di dalam dirinya. Sehingga ketika Daud mengatakan, meskipun aku di dalam lembah kekelaman, kalau saya boleh membahasakan ulang, aku tetap bisa melihat bagaimana Tuhan merengkuh dan menyertai kehidupanku. Dan itu pun berlaku dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Bahwa Tuhan akan selalu menghadirkan sebuah akses terbaik dalam kehidupan kita untuk menemukan padang rumput yang hijau, bahkan menemukan air yang akan menyegarkan dahaga kehidupan kita saat kita masuk dan keluar melalui pintu yang disediakan Kristus dalam kehidupan kita. Maka sekali lagi, jika hal itu ditarik dalam perjalanan kehidupan kita sehari-hari, kita diajak untuk tidak khawatir dengan apapun yang terjadi dalam perjalanan hidup kita.
Karena kerap kali kekhawatiran itu bisa membelenggu diri kita dan membuat kita lupa harus masuk dan keluar lewat pintu mana. Karena kalau kita sadari Bapak Ibu dan saudara saya yang kasih, di dalam kekhawatiran yang kita alami di sepanjang kehidupan kita, kerap kita juga menemukan pintu-pintu yang lain selain pintu yang dihadirkan oleh Kristus dalam kehidupan kita, dan kerap juga pintu-pintu yang lain itu menawarkan atau menghadirkan sesuatu yang bisa menggoda kita untuk masuk dan keluar melalui pintu selain Kristus. Maka di sana saudara yang kasih, kita diajak untuk selalu berbijak dan kita diajak untuk selalu merenungkan semua perjalanan kehidupan kita dalam keseharian kita. Pengalaman-pengalaman kita berjumpa dengan Kristuslah yang akan memampukan kita yakin bagaimana Kristus adalah sang pintu dalam kehidupan kita yang menjadi keluar masuk kita untuk menemukan padang rumput yang dijanjikan oleh Kristus. Maka konsekuensinya Bapak Ibu dan saudara yang kasih, kita diajak untuk selalu taat lewat pintu Kristus, enggak lewat pintu yang lain. Apapun situasi dan kondisi kehidupan kita, apapun beban berat yang kita hadapi, apapun godaan-godaan yang bisa menawarkan sesuatu yang dalam perspektif manusia itu adalah sangat mengembirakan, tetapi jika itu tidak melalui pintu Kristus, maka kita harus berhati-hati dan tidak boleh masuk ke pintu yang lain. Tapi ketika kita bersedia untuk tetap berjalan melalui pintu Kristus, keluar masuk melalui pintu itu, yakin dan percayalah bahwa di dalam Tuhan kita akan menemukan padang rumput. Di dalam Tuhan kita akan menemukan sesuatu yang akan menolong diri kita untuk tetap bertahan di tengah segala situasi dan kondisi hidup yang kita jalani. Maka oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara saya kasih di dalam Kristus, kalau di awal saya mengatakan bahwa pintu menjadi sesuatu yang sangat vital di dalam sebuah rumah atau bangunan, maka demikianlah Kristus dalam kehidupan kita menjadi sosok yang sangat berharga, menjadi sosok yang sangat penting dalam kehidupan kita. Gak ada yang lain yang bisa menggantikan Kristus dalam kehidupan kita. Karena di dalam Kristuslah kita beroleh pengharapan, di dalam Kristuslah kita sebagai domba-dombanya mampu menemukan padang rumput dan air yang segar yang akan membuat hidup kita dapat berjalan dengan baik di tengah segala situasi yang kita hadapi. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kita bisa tahu bahwa pintu atau akses itu adalah yang benar yang disediakan oleh Kristus dalam kehidupan kita? Jawabnya hanya satu, saudara-saudara. Ketika kita tetap setia dalam memperjuangkan iman kita, dalam kesediaan kita untuk terus merenungkan dan menghidupkan firman Tuhan dalam semua perjalanan kehidupan kita. Melalui firman Tuhanlah kita bisa paham mana pintu Kristus dan mana pintu yang bukan pintu Kristus. Melalui firman Tuhanlah kita juga dimampukan untuk selalu berhikmat dalam menjalani kehidupan kita, sehingga segala harapan dan janji yang disediakan oleh Kristus dalam semua perjalanan kehidupan kita akan mampu kita terima dengan hati yang terbuka dan menolong kita untuk dapat terus hidup dengan penuh syukur dan hidup berfokus hanya kepada Kristus. Selamat berjalan sebagai domba-domba yang selalu keluar dan masuk melalui pintu Kristus. Kiranya kehidupan kita dimampukan dan disegarkan dalam kesediaan kita mentaati dan memfokuskan diri dalam iman kepada Kristus. Tuhan Yesus menolong dan Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersatu hening.
Saudara-saudara yang kasih, kita akan kembali mendengarkan pelayanan pujian dari adik dan saudara terkasih kita, Saudara Christian Yanuar, dengan judul lagu Kasih-Mu Segalanya. Adik terkasih kita ini adalah anak didik dalam program beasiswa yang dihadirkan oleh GKI Dipo bagi setiap anak-anak yang membutuhkan dalam perjalanan kehidupan mereka. Dan kita akan mendengarkan sebuah cerita singkat yang akan disampaikan oleh Christian Yanuar. Silakan, Chris. Selamat pagi semuanya. Ya. Saya mau cerita singkat aja. Memang ya di kehidupan saya memang berbeda dengan anak-anak yang lain, ya, karena ada suatu masalah fisik ya. Itu terjadi karena dulu waktu kecil ada satu masalah dengan dokter, ya, karena memang saya lahir prematur, ya. Singkat cerita, ya, saya nggak bisa. Saya belum waktunya keluar, harus dikeluarkan dulu, ya. Kalau enggak itu akan menimbulkan resiko, ya, antara mama saya dan saya. Ya, singkat cerita, saya dikeluarkan pakai alat. Nah, maka dari itu saya kena semua sarafnya, dan puji Tuhan tinggal ini. Dulu satu badan ini kena semua, jadi saya nggak bisa gerak sama sekali, ya. Dan ya, di lagu kali ini, lagu saya ya, ini menceritakan bagaimana sih Tuhan itu menyelamatkan saya. Karena waktu itu saya divonis, ya, vonis hidup selama 1 minggu, ya. Nyawa saya itu tinggal kira-kira 20% ya, itu tidak bisa terselamatkan. Nah, tapi apa, mujizat Tuhan itu benar-benar nyata kan. Makanya saya bilang di lagu ini, ya, menceritakan bahwa kasih Tuhan itu begitu besar, ya, menyelamatkan saya. Tuhan itu menyelamatkan saya 2 kali, ya, dari kematian, ya, kematian secara manusia, 2, kematian secara rohani. Maksudnya ketika dia naik ke atas kayu salib menebus dosa manusia,